Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Buku ini ditulis oleh Dr. Kai Kusma, yang dimana buku ini menyuguhkan kepada kita perubahan pola hidup yang akan menambah umur dalam hidup Anda dan semangat di tahun-tahun Anda. Kekuatan harian untuk merangkul kebugaran fisik, mental, dan spiritual, motivasi, inspirasi, dan dorongan, kisah kemenangan, dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Ini adalah ajakan untuk kita. Jika kita mau kehidupan kita untuk lebih baik lagi, maka kita harus sesuai dengan aturan yang sudah kita dapatkan, yaitu bagaimana kita mau merubah akan kehidupan kita menjadi kehidupan yang baik, dan semangat itu untuk kita mendapatkan kekuatan harian untuk merangkul akan kebugaran fisik, mental, dan spiritual. Selain itu juga kita mendapatkan motivasi, inspirasi, dan dorongan. Maka kita akan masuk dalam kemenangan dan wawasan menarik tentang manusia dan penciptanya. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Menerima Kebenaran. Ayat intinya terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Setelah memulai pelayanannya di Kapernaum, Yesus kembali ke Nazaret untuk berkhotbah di sinagog. Tetangga-tetangganya tersinggung. Bagaimana mungkin anak tukang kayu yang miskin ini, pengkhotbah otodidak ini, bisa berdiri di hadapan mereka dan menyampaikan informasi baru? Mereka begitu marah atas kelancangannya, sampai-sampai mereka siap untuk melemparkan dia dari tebing. Penolakan ini menuntun Yesus dengan sedih, mengucapkan ungkapan yang sekarang terkenal, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lihat Lukas 4 ayat 16-24. Sangat menggoda untuk menekankan penelitian baru, ilmiah baru, dan mengabaikan untuk menghargai upaya para perintis yang meletakkan fondasinya. Dr. Winea Simpson adalah seorang pembangun yayasan yang hanya menerima sedikit pengakuan. Pada tahun 1950-an, ia memulai mengumpulkan data tentang kebiasaan merokok ibu yang mengandung dan kelahiran bayi prematur. Hasilnya menetapkan untuk pertama kalinya dalam sejarah sebuah hubungan epidemiologi antara keduanya. Temuannya dipublikasikan di jurnal yang bereputasi baik, namun hanya sedikit yang memperhatikan. Baik, di sini katakan kepada kita menerima kebenaran. Terkadang kita selalu menyanyiakan waktu yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak mau mendengar akan ucapan itu dari Kristus. Sedangkan Kristus selalu memberikan kepada kita nasihat, memberikan kepada kita perintah untuk kita dapat mendengar. Tetapi apa yang dilakukan atau apa yang diperbuat oleh orang-orang zaman dulu ketika Yesus mau mengkhotbahkan di dalam sinagog? Ya, Tuhan memberitakan Injil itu kepada mereka di sinagog ketika Yesus kembali dari Kapernaum. Dia kembali lagi ke Nazaret supaya dia dapat memberitakan bagaimana kebenaran itu yang mereka akui. Tapi di sini mereka malah mencelah. Ya, anak tukang kayu yang miskin tidak layak naik di atas mimbar untuk memberitakan kebenaran. Dari saat itu, yang mereka mengusir Yesus dan hampir membuang Yesus ke dalam tebing. Karena sesuatu yang kita tabur, sesuatu yang ingin kita sampaikan, pasti ada konsekuensinya. Tapi bila mana itu yang benar, maka lakukanlah itu. Terkadang kita manusia di akhir zaman ini, kita tidak mau menerima akan semua kebenaran itu. Karena kita masih mempunyai akan sifat mementingkan diri kita. Kita tidak mau untuk mendengarkan sesuatu yang baik dari Kristus. Sebagai manusia kita tidak mau mendengar akan berita kebenaran itu. Kita tidak mau mendengar kabar baik itu. Sedangkan di sini katakan kepada kita, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Yesus tidak malu dengan latar belakangnya. Walaupun dia bekerja di mebel pertukangan ayahnya, orang lain menghujat, menghina dia, tapi dia bersyukur
Karena Tuhan memberikan dia suatu kepercayaan, suatu tanggung jawab yang dimana dia lakukan dengan sebaik mungkin. Terkadang kita manusia hanya mau menjatuhkan seseorang. Kita tidak melihat kembali dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah layak, apakah kita sudah benar menghadapi semuanya ini. Balok yang ada di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa melihatnya sendiri. Tapi balok orang lain, selumbar di mata orang lain kita bisa lihat. Tapi kita lupa diri. Kita tidak tahu kehidupan kita akan kemana jika kita selalu mencela orang. Tuhan memberitakan kepada kita janji yang dimana Dia akan memberitakan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Di sini juga Tuhan katakan kepada kita supaya kita selalu berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Itu sangat luar biasa. Tuhan sudah memberikan kepada kita amanah untuk kita dapat melakukannya. Jangan takut, jangan ragu ketika kita mau memberikan sesuatu yang benar. Mungkin orang merasa itu hal aneh, tapi inilah hal penting untuk kita tahu kebenaran di akhir zamannya. Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan. Tuhan sudah memberikan kepada kita waktu untuk kita dapat membenahi semuanya itu. Di sini juga dikatakan kepada kita, mereka begitu marah atas kelancangannya sampai-sampai mereka siap untuk melemparkan dia dari tebing. Ketika Yesus berbicara mengkhotbahkan kebenaran di sinagog atau di dalam gereja, mereka mulai marah, bersungut-sungut. Orang seperti dia tidak layak. Hampir mereka membuang dia ke dalam tebing. Karena mereka tidak mau orang seperti Yesus itu naik berdiri di atas mimbar. Karena mereka selalu melihat latar belakangnya dari keluarga tukang kayu yang miskin. Tapi dia tidak tahu betapa pentingnya Yesus bekerja di dalam tukang kayu itu. Kembali lagi mengingatkan kepada kita, apapun latar belakang kita, apapun kehidupan kita, biarlah kita selalu memberikan motivasi, memberikan contoh yang baik. Ketika kita mempunyai ilmu yang luar biasa, tetapi kita tidak mempunyai etika, kita tidak mempunyai akan sifat yang baik, maka membawa suatu kehidupan yang tidak layak bagi Tuhan atau bagi sesama orang. Karena orang akan menilai kehidupan kita. Untuk itu biarlah kita selalu tetap rendah hati, mencintai akan kesetiaan itu pada Tuhan yang Dia berikan dalam kehidupan kita, sesuatu yang baik itu. Jadi sini dikatakan kepada kita, sangat menggoda untuk menekankan penelitian ilmiah baru dan mengabaikan untuk menghargai upaya para perintis yang meletakkan fondasinya. Dr. William Simpson adalah seorang pembangun yayasan yang hanya menerima sedikit pengakuan. Pada tahun 1950-an, ia mulai mengumpulkan data tentang kebiasaan merokok ibu yang mengandung dan kelahiran bayi prematur. Hasilnya menetapkan untuk pertama kalinya dalam sejarah sebuah hubungan epidemiologi antara keduanya. Temuannya dipublikasikan di jurnal yang bereputasi baik, namun hanya sedikit yang memperhatikan. Ya, sangat luar biasa. Ketika sangat menggoda untuk menekankan penelitian, di sini juga dikatakan untuk menghargai upaya perintis yang meletakkan fondasinya. Ya, temuannya dipublikasikan di jurnal yang bereputasi baik, namun hanya sedikit yang memperhatikannya. Ini sangat luar biasa. Banyak yang melihatnya, banyak yang tahu, tetapi yang memperhatikannya sangat sedikit. Kembali lagi Tuhan mengingatkan kepada kita, bagaimana reputasi kerja kita baik, maka kita harus melihat, memperhatikan, dan peduli akan yang lain juga. Di sini juga dikatakan, siapa wanita ini? Peneliti medis bertanya. Dia lulusan sekolah kedokteran, salah satu agama yang kecil, sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai Universitas Loma Linda. Apa kualifikasinya? Bagaimana dia berani masuk dalam lingkungan dunia penelitian? Memangnya siapa dia sehingga dia menantang merokok, kebiasaan orang Amerika? Pada tahun 1950-an, merokok telah mendapatkan popularitas besar. Perusahaan-perusahaan tembakau membariskan para selebriti termasuk dokter untuk ikut serta memberikan kesaksian promosi. Masyarakat umum memandang merokok sebagai sesuatu yang bergaya dan dapat diterima. Hubungan antara merokok dan kanker paru-paru, penyakit jantung koroner,
dan penyakit paru-paru kronis yang saat ini menjadi lumrah dalam pengetahuan kita baru saja hendak dipastikan. Dari cerita ini juga mereka mulai bertanya siapa peneliti medisnya itu. Dia adalah lulusan sekolah kedokteran dari Universitas Loma Linda di Amerika. Dia sangat luar biasa. Di sini mereka bertanya apa kualifikasinya, bagaimana dia berani masuk dalam lingkungan dunia penelitian. Mereka menganggap mereka sudah tahu semuanya, mereka sudah lebih baik dari si dokter yang satu ini, si dokter ini. Tapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak mau mendengar akan perkataan-perkataan atau pemberitahuan itu. Mereka selalu menolak akan ucapan-ucapan itu atau perintah itu. Tapi di sini dikatakan kepada kita bahwa pada tahun 1950-an merokok mendapatkan popularitas besar. Perusahaan-perusahaan tembakau membariskan para selebriti termasuk dokter untuk ikut serta memberikan kesaksian promosi. Masyarakat umum memandang rokok sebagai sesuatu yang bergaya dan dapat diterima. Terkadang kita salah menilai akan semua ini. Kita salah menanggapi sehingga kita mulai munculkan pikiran yang negatif. Tapi bila mana kita ikuti akan resep yang sudah kita dengar, yang sudah kita terima, maka hidup kita akan semakin baik. Ketika kita mau merokok akan mengakibatkan suatu penyakit di dalam kehidupan kita, terutama paru-paru, jantung kita. Ketika kita sudah mendapatkan suatu penyakit di dalam kehidupan kita, baru kita sadar bagaimana kehidupan kita sangat berharga. Kalau kita sudah mempunyai penyakit jantung atau kanker paru-paru itu, maka kita mulai berhenti merokok. Tapi bila mana Tuhan ingin supaya kita tidak menjangkau seperti itu, tidak bisa atau tidak mengonsumsi akan seperti itu, maka lebih baik kita jangan mengonsumsi. Ya, kembali lagi Tuhan ingatkan kepada kita, hal yang benar belum tentu kita dapat terima dalam kehidupan kita, karena kita belum merasakan akan akibatnya. Tapi bila mana kita sudah tahu rasa dan akibatnya untuk kita hadapi, pasti kita tidak mau melakukannya, karena kita sudah tahu bahwa itu akan melawan akan kesehatan kita. Jadi sini juga dikatakan, tahun-tahun berlalu, Dr. Simpson mengejar kepentingan penelitian lainnya. 20 tahun kemudian, para ilmuwan meninjau kembali laporannya, mengulangi dan mengembangkan penelitiannya, dan mengonfirmasi temuannya. Dr. Todd Fraser, seorang profesor peneliti terkenal di Universitas Harvard, mengunjungi Loma Linda dan meluangkan waktu untuk mengunjungi Winia di rumahnya. Dia mengatakan bahwa bertemu dengannya adalah bagian utama perjalanannya. Mungkinkah kita berada dalam bahaya menolak kebenaran Alkitab karena komunitas Kristen pada umumnya mengikuti tradisi, gantinya menerima terang yang ditemukan oleh mereka yang tidak memiliki gelar akademik, bergengsi atau koneksi-koneksi yang benar? Ini sangat luar biasa. Kembali lagi mengingatkan kepada kita bahwa mungkinkah kita berada dalam bahaya menolak kebenaran Alkitab karena komunitas Kristen pada umumnya mengikuti tradisi, gantinya menerima terang yang ditemukan oleh mereka yang tidak memiliki gelar akademik, bergengsi atau koneksi-koneksi yang benar. Sangat luar biasa, kembali lagi diingatkan kepada kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya sudah tahu kebenaran itu. Tapi karena kita mempunyai satu keegoisan, kita mempunyai satu gengsi di dalam kehidupan kita, maka kita mulai mengambil sesuatu yang tidak baik itu untuk kita pakai dalam kehidupan kita. Tetapi hal yang penting dalam kehidupan kita, bagaimana kita menuruti akan setiap informasi, setiap perintah atau peringatan itu dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan ini tidak menjadi satu hambatan untuk mendatangkan suatu kesehatan dalam kehidupan kita atau mendatangkan suatu hidup yang baik. Jadi sini dikatakan kepada kita, bagaimana kita mau supaya kita tetap berada di dalam kebenaran itu, maka kita harus usahakan untuk kita layak di hadapan Tuhan sebagai pekerja yang tidak usah malu. Apapun latar belakang kita, pekerjaan kita, biarlah kita mau terus melakukan itu. Jangan malu,
jangan takut karena Tuhanlah yang bersama dengan kita. Di sini apakah ada doktrin Alkitab yang Anda terima hanya karena orang tua Anda atau gereja Anda telah mengatakan bahwa itu benar? Bukankah saatnya Anda memulai penelitian Anda sendiri untuk melihat apa yang sebenarnya Alkitab katakan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Kembali lagi kita dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, untuk kita selalu melihat ajaran atau doktrin pada Alkitab untuk kita pelajari bersama-sama. Ini pelajaran juga dapat kembali mengingatkan kepada saya untuk bagaimana terus melatih akan kehidupan saya untuk mendengar sesuatu yang baik itu. Ya mungkin kita selalu mengikuti akan kehendak kita sendiri, sehingga apapun yang orang beritahukan kita tidak mau mendengar. Kembali lagi Tuhan ingatkan supaya kita dapat kembali mendengarkan kebenaran itu dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran-kebenaran yang sudah utarakan, yang sudah Tuhan ucapkan pada zaman dulu, biarlah kita selalu mendengar dan mengikuti akan teladan Kristus sampai kehidupan akhir zaman. Biarlah kita selalu mempunyai fondasi yang kuat, mempunyai akan kecintaan dalam sebuah pekerjaan, untuk kita mendapatkan satu iman yang kuat. Biarlah pelajaran ini dapat menguatkan kita, untuk kita dapat bertumbuh, untuk kita dapat melakukan akan segala sesuatunya dengan baik. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan Tuhan memberkati.